Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Citra Civa Khairia Ramadan, NIM P051403190006 dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Plus Profesi. Yang pertama, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi Ibu dan menyiapkan alat-alat serta bahan yang akan digunakan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu tanda kala 2, yaitu perineum yang menonjol, kemudian vulva dan sphincter ani membuka, serta adanya rasa meneran dari ibu. Kita tanyakan terlebih dahulu apakah ibu sudah memiliki rasa ingin meneran. Selanjutnya kita mematahkan ampul untuk memasukkan oksitosin nantinya, kemudian menggunakan APD. Setelah itu kita lakukan mencuci tangan, kemudian mengelap menggunakan handuk bersih. Selanjutnya kita melakukan teknik one hand untuk memasukkan oksitosin. Setelah menggunakan APD dan menggunakan sarung tangan steril, kita melakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas DTT. Kita rendam terlebih dahulu kapas DTT-nya. Setelah itu kita mulai melakukan vulva hygiene, dimulai dari labia mayora kanan, selanjutnya labia mayora kiri, labia minora kanan, kemudian labia minora kiri, dan yang terakhir dari atas ke bawah. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Mungkin nanti pada saat tindakan itu akan sedikit nyeri atau sakit, tapi saya akan melakukannya dengan tepat dan cepat agar ibu merasa aman. Untuk mengetahui bagian terendah janin, kemudian untuk mengetahui sudah sampai mana pembukaannya. Baik, selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu bagian luar vagina apakah terdapat infeksi ataupun pembengkakan ataupun benjolan pada sekitar vagina. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan jari tengah terlebih dahulu dan membuka labia, kemudian disusul dengan jari telunjuk. Kemudian lakukan perabaan pada bagian dalam vagina ibu. Selanjutnya kita raba bagian dalam vagina ibu. Kita cek sudah sampai mana pembukaannya. Kemudian apakah ketubannya sudah pecah atau belum. Jikalau ketubannya belum pecah, maka selanjutnya kita akan melakukan tindakan amniotomi dengan menggunakan setengah koher. Selanjutnya kita masukkan setengah koher dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah sebagai rel agar tidak melukai vagina ibu dan juga tidak melukai kepala bayi. Kita masukkan secara perlahan. Selanjutnya kita lakukan torehan terhadap ketuban ibu untuk memecahkan ketuban ibu yang belum pecah. Selanjutnya kita letakkan tangan kiri ke atas perineum ibu untuk menahan bendungan air ketuban yang akan keluar, dan kita tunggu hingga air ketuban keluar secara menyeluruh. Kemudian putar kembali setengah koher, lalu keluarkan secara perlahan. Diikuti dengan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya kita inspeksi apakah warna dari air ketuban, kemudian apakah terdapat mekonium atau tidak. Selanjutnya dekontaminasi sarung tangan. Setelah mendekontaminasi, kita melakukan perhitungan DJJ. Setelah memeriksa DJJ, kita melakukan memberikan informasi kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan. Ibu, dari hasil yang telah diperiksa tadi, bahwasanya keadaan ibu normal, denyut jantungnya juga normal, dan keadaan umum ibu semuanya normal, dan ibu sudah memasuki tanda-tanda persalinan. Nanti ketika ibu merasakan ada rasa ingin meneran, dan saya akan memimpin bagaimana ibu meneran nantinya. Bapak juga nanti pada saat ibu melakukan persalinan, Bapak harus memberikan dukungan kepada ibu, dan di saat ibunya sudah tidak berkontraksi atau di sela-sela persalinan, Bapak boleh memberikan
dukungan kepada ibu dan juga memberikan minum kepada ibu. Setelah itu jangan lupa untuk mengecek kontraksi selama 5 menit sekali. Setelah kepala bayi terlihat membuka vulva 5-6 cm, maka kita letakkan handuk di atas perut ibu. Kita bentangkan. Kemudian kita letakkan underpad di bawah bokong ibu. Ibu, mohon maaf, bisa dibantu untuk mengangkat bokongnya ya, Bu. Permisi, Bu. Setelah underpad terpasang, selanjutnya kita dekatkan partuset, bak instrumen, kemudian bengkok, kemudian menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya kita ambil kain untuk menutupi agar perineum ibu tidak sobek, kemudian ambil kasa juga untuk melindungi kepala atau ubun-ubun bayi. Setelah itu kita tunggu hingga kepala bayi lahir spontan dan langsung mengusap bagian muka bayi. Lihat apakah terdapat mekonium atau tidak. Setelah itu kita cek apakah terdapat lilitan tali pusat. Ternyata tidak ada, maka kita tunggu putaran paksi luar. Setelah itu kita pegang kepala bayi secara biparetal. Kemudian kita tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas atau anterior, kemudian tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Setelah itu kedua bahu lahir, maka kita lakukan susuran terhadap badan bayi atau bagian punggung bayi, kemudian pegang bayi. Jika bayi telah lahir spontan, kemudian nilai secara sepintas bayi menangis, kulit kemerahan, kemudian langsung melakukan lap bayi. Setelah itu lihat apakah bayi bernafas dengan normal. Jika tidak, maka kita lakukan resusitasi. Setelah itu kita ganti dengan kain yang baru. Selanjutnya kita lakukan perabaan pada bagian abdomen untuk memastikan tidak adanya bayi yang lainnya. Setelah itu kita informasikan kepada ibu bahwa kita akan menyuntikkan oksitosin untuk mengeluarkan ari-ari. Kita lakukan disinfeksi pada paha bagian luar. Kemudian kita ambil oksitosin, kita suntikkan ke paha bagian luar ibu secara IM. Setelah itu kita aspirasi, lalu kita suntikkan. Setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat menggunakan klem. Kita ambil klem pertama, kemudian kita urut terlebih dahulu ke arah atas plasentanya, lalu kita jepit menggunakan klem pertama. Selanjutnya kita jepit kembali menggunakan klem yang kedua. Sebelumnya kita urut plasenta terlebih dahulu ke arah bawah, kemudian kita jepit kembali menggunakan klem yang kedua. Setelah dijepit, baru kita melakukan pemotongan tali pusat dengan tangan melindungi bayi untuk agar tidak terkena gunting. Kemudian setelah dijepit, kita ikat menggunakan tali ataupun alat pengikat tali pusat. Kemudian lakukan inisiasi menyusui dini, letakkan bayi pada perut ibu. Setelah itu kita akan melakukan pengeluaran plasenta menggunakan klem. Yang pertama, kita urut terlebih dahulu ke arah atas plasenta, kemudian kita jepit 10 cm di depan vulva sambil mengurut uterus ibu hingga menunggu plasenta keluar. Jika plasenta sudah keluar, kemudian urut kembali tali pusat, kemudian jepit kembali menggunakan klem 10 cm di depan vulva. Setelah plasenta lahir, maka kita klem bagian serabut
dari plasenta, kemudian diputar searah jarum jam sehingga tidak ada sisa plasenta yang tertinggal di vagina ibu. Selanjutnya, kita ajarkan ibu untuk mengurut uterus. Ibu tangannya di sini ya, dielus-elus seperti ini. Ya, bagus. Seperti itu ya, Bu. Setelah itu kita mengecek kelengkapan plasenta. Kita lihat kotiledonnya bagaimana, lengkap atau tidak. Kemudian kita satukan selaput-selaputnya, apakah ada selaput yang tertinggal. Jikalau lengkap, maka kita dekatkan tempat plasenta yang telah dialasi dengan plastik merah. Kemudian kita masukkan plasenta ke dalam tempat yang sudah disediakan. Setelah itu, kita periksa apakah terdapat robekan pada vagina dan kita membersihkan bagian vagina ibu. Selanjutnya kita mendetetes sarung tangan. Apabila sudah, kita mengevaluasi ibu kembali. Bagaimana ibu, apakah uterusnya masih teraba keras? Jika baik tidak, maka selanjutnya kita akan melakukan tensi tekanan darah ibu. Selanjutnya kita bereskan ibu. Kita bantu ibu untuk membereskan. Yang pertama kita bereskan underpad terlebih dahulu. Kita lipat. Ibu, mohon maaf ya, saya ambil dulu underpadnya. Mohon maaf ya Bu, angkat sedikit bokongnya. Kemudian kita buang ke tempat sampah yang telah disediakan. Setelah itu kita akan mendetete bagian vagina ibu menggunakan wastafel. Kita bersihkan bagian vagina ibu. Lalu kita rendam kembali. Kemudian kita bersihkan bagian bokong ibu menggunakan air DTT. Selanjutnya menggunakan wastafel yang berbeda, kita bersihkan bagian bawah kasur ibu di bagian bokong menggunakan larutan klorin. Selanjutnya menggunakan wastafel yang berbeda, kita bersihkan menggunakan kasur menggunakan air DTT. Setelah itu kita lakukan dekontaminasi alat dan membuang sampah ke tempat sampah. Lalu kita evaluasi keadaan ibu. Bagaimana ibu? Apakah masih nyaman dengan posisinya? Apakah bayinya sudah dapat menyusui dini? Ya, baik ya, bisa ya Bu. Setelah itu kita lakukan antropometri kepada bayi. Ibu, saya pinjam terlebih dahulu ya bayinya Bu. Setelah itu kita suntikan vitamin K dan juga vaksin hepatitis B pada bayi. Dan kita melihat tanda-tanda vital bayi. Setelah melakukan tindakan, maka kita akan melepaskan APD yang sebelumnya sudah kita semprotkan dengan DTT. Setelah itu, setelah melepas APD, kita merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan melakukan cuci tangan, kemudian menghelap menggunakan handuk bersih. Baik, itu saja tindakan dari saya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.